Ada momen-momen dalam hidup di mana kita tidak lagi merasa sedang melakukan sesuatu, melainkan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan tak terjelaskan dengan logika biasa. Di saat-saat itu, waktu seakan melarut, pikiran menjadi hening, dan gerakan terjadi bukan karena dipikirkan, melainkan karena sudah menyatu dengan kehendak batin. Itulah momen ketika kita memasuki apa yang oleh banyak filsuf dan psikolog sebut sebagai flow state, keadaan mengalir. Fenomena ini bukan hanya milik atlet profesional atau seniman besar. Ia bisa hadir dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita menulis dan lupa waktu. Saat menyetir di jalanan asing tapi merasa seperti menari di atas aspal. Atau bahkan saat mencuci piring dalam keheningan yang damai. Flow bukanlah keajaiban yang jauh dari jangkauan manusia biasa. Ia adalah harmoni antara tubuh, pikiran, dan momen kini. Harmoni yang hanya bisa terjadi ketika kita tidak lagi berdiri sebagai pengamat, melainkan telah menjadi bagian dari tarian semesta itu sendiri. Namun, pertanyaannya bukan hanya apa itu flow, melainkan bagaimana kita bisa mencapainya. Apakah flow datang karena keberuntungan semata? Apakah ia bisa dilatih, atau justru semakin kita mengejarnya, semakin ia menjauh? Dalam kisah-kisah Taoisme, para bijak tidak pernah mengejar keheningan, tetapi hidup sedemikian rupa hingga keheningan itu hadir sendiri. Mereka tak mengendalikan aliran sungai, tetapi belajar menyesuaikan dayung mereka dengan arusnya. Maka, barangkali flow bukan tentang menggapainya dengan paksa, tetapi menciptakan ruang agar ia mau datang. Dalam perjalanan ini, kita akan menyelami kisah pribadi, wawasan psikologi modern, dan kebijaksanaan kuno. Kita akan menelusuri bagaimana pikiran bekerja saat berada dalam kondisi mengalir, apa yang menghalanginya, dan bagaimana membangun jembatan menuju keadaan tersebut. Sebab mungkin, dalam dunia yang serba sibuk dan penuh gangguan ini, flow adalah satu dari sedikit tempat di mana kita bisa kembali merasakan hidup sepenuhnya, hadir sepenuhnya. Bagian 1. Shaofu dan pelajaran yang tak terduga. Dalam salah satu kisah klasik Taoisme, terdapat tokoh bernama Shaofu, seorang pemuda yang memiliki tekad besar untuk menjadi kusir kereta kuda yang luar biasa. Namun berbeda dengan kebanyakan orang yang ingin belajar secara cepat dan langsung, Shaofu justru menjalani jalan yang penuh kesabaran dan pengabdian. Ia tidak datang kepada sang guru untuk menuntut ilmu, melainkan untuk melayani, mengabdi, dan menunggu. Tahun demi tahun berlalu, dan tak satu pun pelajaran teknik diberikan padanya. Ia hanya menjalankan tugas-tugas kecil, mengikuti perintah, dan memerhatikan diam-diam. Namun di sanalah letak kebijaksanaannya. Ia tidak mempertanyakan, tidak mengeluh, tidak menyerah. Dan akhirnya, ketika waktunya tiba, sang guru tidak menyuruhnya memegang tali kekang atau mencoba mengendalikan kuda-kuda liar. Ia hanya menancapkan 2 tiang kayu ke tanah dan menyuruh Shaofu melompat dari satu tiang ke tiang lainnya. Latihan itu tampak aneh, tak berhubungan, bahkan mungkin mengecewakan bagi mereka yang terbiasa dengan metode pembelajaran yang langsung dan logis. Tetapi Shaofu tidak mempertanyakan. Ia berlatih, berulang-ulang, hari demi hari, hingga tubuhnya terbiasa, hingga gerakannya menjadi seperti tarian, hingga keseimbangannya tidak lagi membutuhkan perhitungan, hanya kehadiran. Dan ketika ia telah menguasai lompatan itu dengan begitu ringan dan selaras, sang guru akhirnya membuka rahasia, bahwa mengendalikan kereta bukanlah sekadar soal kekuatan tangan atau teknik memegang kekang, melainkan soal menyatunya niat, tubuh, pikiran, dan gerakan. Ketika seseorang berada dalam harmoni penuh antara dalam dan luar, maka 6 tali kekang dapat dikendalikan tanpa bingung. 24 kuku kuda akan melangkah ke arah yang diinginkan, dan kereta bisa meluncur di medan curam seolah-olah di padang datar.
Apa yang sesungguhnya sedang diajarkan sang guru kepada Tsaofu? Ini bukan semata teknik mengemudi kereta. Ini adalah seni hidup. Sebuah pelajaran tentang Wu Wei, prinsip Tao tentang tindakan tanpa upaya, di mana segala sesuatu terjadi bukan karena dipaksa, tetapi karena mengalir bersama tatanan alam semesta. Tsaofu tidak menjadi ahli karena dia belajar secara konvensional. Ia menjadi satu dengan keahliannya karena dia membiarkan tubuh dan jiwanya dilatih secara perlahan dan diam-diam. Ia tidak terburu-buru ingin menguasai. Justru dengan tidak menginginkan, ia diberi. Dengan tidak memaksa, ia mencapai. Dan dalam diamnya itu, ia menemukan flow, keadaan mengalir yang menjadi inti dari semua keahlian sejati. Kisah ini mengajarkan pada kita bahwa kebijaksanaan tidak selalu hadir dalam bentuk teori dan penjelasan panjang. Terkadang, ia datang dalam bentuk tiang kayu dan lompatan kecil yang terus diulang. Dalam hidup modern yang penuh keburu-buruan dan tuntutan hasil instan, pelajaran Tsaofu terasa seperti suara lembut dari masa lampau. Untuk benar-benar menguasai sesuatu, kita harus terlebih dahulu mengosongkan diri, hadir sepenuhnya, dan menari bersama proses, bukan mendominasi proses itu. Disitulah awal mula flow dimulai, bukan dengan mengejarnya, tetapi dengan mengizinkannya datang. Di tengah kesabaran, kesederhanaan, dan kesetiaan terhadap jalan yang kita pilih. Bagian 2. Ketika jalan raya menjadi guru diam. Aku masih ingat betul hari itu. Langit mendung menggantung rendah di Cakrawala, dan aku bersama temanku hendak melakukan perjalanan panjang keluar kota. Tujuannya, kawasan perbukitan yang jauh dari keramaian, tempat yang katanya menyimpan keindahan dan kedamaian yang sulit ditemukan di kota. Sebagai orang Indonesia yang terbiasa hidup di tengah lalu lintas padat dan jalanan datar, menyetir di medan berbukit adalah pengalaman baru bagiku. Aku belum lama bisa menyetir, dan meskipun sudah punya surat izin mengemudi, jujur saja, aku masih sering merasa gugup, apalagi kalau harus menyalip di jalan sempit atau menghadapi tikungan tajam. Temanku duduk di sebelah, mencoba mencairkan suasana dengan obrolan ringan, tapi pikiranku tak bisa lepas dari rasa cemas. Aku terlalu banyak berpikir tentang bagaimana harus mengendalikan mobil di turunan, tentang apakah aku bisa menguasai jalanan licin, tentang bagaimana kalau aku mengecewakan temanku jika aku terlalu pelan atau terlalu tegang. Jalanan mulai menanjak, kabut tipis menyelimuti pandangan. Hujan mulai turun perlahan. Kondisi jalan menjadi lebih menantang. Hatiku berdetak lebih cepat. Aku merasa ingin melakukan semuanya dengan sempurna, tapi justru itu membuatku kaku. Tanganku menggenggam setir terlalu erat, mataku terlalu fokus pada kemungkinan terburuk. Namun perlahan, sesuatu berubah. Aku tidak tahu kapan tepatnya itu terjadi, tapi di tengah perjalanan, saat hujan makin deras dan kabut makin tebal, pikiranku tiba-tiba diam. Aku tidak lagi mengatur apa yang harus kulakukan. Aku hanya menyetir. Bukan karena aku sedang memikirkan cara menyetir, tapi karena tubuhku melakukannya sendiri. Aku berhenti mencoba mengesankan siapapun. Aku hanya hadir, sepenuhnya. Dan di saat itulah, tanpa kusadari, aku masuk ke dalam keadaan mengalir. Mobil melaju dengan stabil di jalanan berliku. Setiap tikungan tidak lagi menakutkan. Setiap tanjakan dan turunan menjadi bagian dari tarian halus antara ban, setir, dan jalan. Aku tidak sedang mengemudi, aku menjadi pengemudi. Aku tidak lagi berdiri di luar pengalaman itu, aku ada di dalamnya, sepenuhnya. Temanku yang semula banyak bicara pun ikut terdiam. Mungkin ia juga merasakan ketenangan yang sama. Mungkin, meskipun kami tidak saling bicara, kami terhubung dalam keheningan yang sama. Keheningan yang tidak kosong, tapi penuh. Penuh kehadiran, penuh kesadaran.
Dan ketika perjalanan kami selesai, aku menoleh ke arah temanku dan berkata dengan suara pelan, "Tadi aku merasa seperti bukan aku yang nyetir, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang bergerak melalui aku." Ia tersenyum dan mengangguk. "Aku juga merasakannya," jawabnya. Dan sejak saat itu, aku menyadari bahwa flow bukanlah mitos. Flow adalah momen ketika tubuh, pikiran, dan lingkungan saling menyatu dalam keselarasan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Dan yang lebih menakjubkan lagi, flow tidak datang ketika kita mengejarnya, tapi justru saat kita berhenti, mencoba, dan membiarkan diri kita hadir, penuh dan apa adanya. Di jalanan itu, aku menemukan pelajaran yang tak pernah diajarkan di kelas menyetir. Bahwa keahlian bukan hanya soal latihan fisik, tetapi juga soal melepaskan kendali dan percaya bahwa ada kecerdasan yang lebih dalam yang muncul ketika kita berhenti meragukan diri sendiri. Dan dari situ, pertanyaan berikutnya pun muncul. Apa sebenarnya yang terjadi dalam pikiran kita ketika kita masuk ke dalam keadaan flow? Sebuah pertanyaan yang akan membuka jalan menuju bagian berikutnya. Bagian 3. Apa yang terjadi di dalam pikiran saat flow? Flow, bagi banyak orang, terasa seperti keajaiban. Tapi para peneliti, terutama seorang psikolog asal Hungaria bernama Mihaly Csikszentmihalyi, yang akan kita sebut sebagai Mihaly, berhasil mengangkat fenomena ini dari dunia mistis ke dalam bahasa ilmiah. Ia menyebut flow sebagai pengalaman optimal, momen ketika seseorang begitu tenggelam dalam suatu aktivitas sehingga dunia luar lenyap, waktu mencair, dan kesadaran menyatu dengan tindakan. Menurut Mihaly, ada beberapa ciri khas dari flow. Fokus intens pada saat ini, hilangnya kesadaran diri yang reflektif, penyatuan antara aksi dan kesadaran, perasaan bahwa waktu berubah, terasa cepat atau bahkan berhenti, dan tentu saja rasa kepuasan mendalam yang muncul dari aktivitas itu sendiri, bukan dari hasilnya. Saat aku menyetir di tengah kabut dan hujan bersama temanku, aku mengalami semua ini. Aku tidak memikirkan diriku, tidak peduli dengan penilaian orang lain, tidak merasa sedang melakukan sesuatu demi nilai atau pujian. Aku hanya menyatu dengan mobil, dengan jalan, dan dengan momen itu sendiri. Secara neurologis, saat seseorang memasuki flow, terjadi perubahan aktivitas otak. Bagian prefrontal cortex, pusat dari pengambilan keputusan, perencanaan, dan kontrol diri, mengalami penurunan aktivitas. Ini disebut transient hypofrontality oleh para ahli. Dalam keadaan ini, otak berhenti menganalisis terlalu banyak. Ia membungkam suara-suara keraguan, kecemasan, dan pertimbangan sosial, lalu membuka ruang bagi intuisi dan spontanitas. Itu sebabnya, dalam flow, kita sering merasa bebas. Bukan karena beban hilang, tapi karena si pengamat dalam diri kita yang biasanya sibuk menghakimi dan menganalisis, akhirnya diam. Kita menjadi seperti pelukis yang tidak berpikir tentang lukisannya, tapi justru menjadi bagian dari warna dan garis. Seperti pesilat yang tidak lagi memikirkan gerakan, tapi membiarkan tubuhnya menjadi tarian. Seperti penari yang lupa bahwa ia menari. Mihaly menggambarkan hal ini dengan sangat indah dalam bukunya. Ia menulis tentang seorang pelaut yang memegang haluan dengan erat. Tubuhnya diterpa angin, perahu meluncur di atas gelombang. Bukan pelaut yang mengendalikan laut, tapi pelaut yang selaras dengannya. Itulah flow. Ia juga menggambarkan seorang pelukis yang melihat bentuk-bentuk tak terduga muncul di kanvas. Bukan dari pikirannya, tapi seolah dari sesuatu yang lebih dalam dari dirinya. Dan yang menarik, Mihaly menemukan bahwa flow tidak tergantung pada kondisi luar. Bahkan di penjara, bahkan dalam kesulitan besar, orang-orang masih bisa mengalami flow. Karena flow bukan soal di mana kita berada,
tetapi bagaimana kita berada di sana. Flow adalah pilihan untuk tenggelam dalam satu hal sepenuh hati. Ia bukan soal dunia luar yang berubah, tapi soal kita yang berubah cara hadir di dalamnya. Lalu, bila flow adalah kondisi kesadaran yang sedemikian indah dan membebaskan, mengapa kita tidak mengalaminya setiap hari? Mengapa justru begitu sulit untuk masuk ke dalamnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengenali musuh terbesar dari flow, kekacauan dalam pikiran. Sebuah keadaan yang disebut Mihaly sebagai psychic entropy, dan itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Bagian 4. Entropi psikis, musuh terbesar flow. Bayangkan kamu hendak menyelesaikan sebuah tugas sederhana, menulis satu halaman laporan atau menyetir ke sebuah tempat yang sudah kamu kenal baik. Tapi entah kenapa, kamu merasa gelisah. Matamu memang tertuju ke depan, namun pikiranmu kemana-mana. Memikirkan pesan yang belum dibalas, membayangkan konflik yang belum selesai, atau mencemaskan apa yang akan terjadi minggu depan. Tubuhmu ada di sini, tapi kesadaranmu tersebar ke berbagai arah. Inilah yang oleh Mihaly disebut sebagai psychic entropy, entropi psikis. Keadaan batin yang berantakan, kacau, dan penuh gangguan. Aku mengalaminya sendiri sebelum perjalanan menuju perbukitan itu. Aku ingin terlihat mahir di mata temanku. Aku khawatir soal kondisi jalan, cuaca, aturan lalu lintas yang berbeda. Bahkan hal-hal sepele seperti apakah aku akan terlihat canggung saat menyalip truk. Semua kecemasan itu tumpang tindih dalam benakku. Padahal tugasnya sederhana, menyetir dari titik A ke titik B. Tapi entropi psikis membuat segalanya terasa berat dan menegangkan. Mihaly menjelaskan bahwa entropi psikis terjadi ketika aliran informasi yang masuk ke dalam kesadaran kita bertentangan dengan tujuan kita. Contohnya, kamu ingin menyelesaikan pekerjaan, tetapi pesan masuk, notifikasi berdenting, televisi menyala, dan pikiranmu melayang pada pertengkaran yang terjadi kemarin. Semua ini membuat kesadaranmu tidak utuh, pecah, tercerai, dan kehilangan arah. Semakin lama kamu berada dalam keadaan ini, semakin lemah dirimu dalam menyusun perhatian dan mengejar tujuan. Dan yang lebih ironis lagi, semakin kamu berusaha fokus dalam keadaan seperti ini, semakin sulit rasanya. Karena kamu melawan bukan hanya gangguan luar, tapi juga kebisingan batin yang terus berbicara tanpa henti. Flow tidak bisa muncul di tengah badai entropi psikis, karena untuk mengalir, kamu harus hadir. Sementara entropi psikis adalah keadaan tidak hadir. Alih-alih menyatu dengan tindakan, kamu terpecah oleh pikiran. Aku sadar saat itu, di tengah hujan dan kabut, bahwa semua usaha untuk menyetir dengan baik justru menghalangiku untuk benar-benar menyetir. Aku mencoba terlalu keras. Aku merancang, menganalisis, membayangkan skenario, dan semua itu berujung pada kepanikan yang kian menumpuk. Tapi ketika situasi memaksaku untuk berhenti berpikir dan hanya bertindak, entropi itu pecah. Seolah badai di dalam kepalaku disapu oleh badai di luar kaca depan. Dan di sanalah flow masuk, dalam sunyi yang penuh kejelasan. Lantas, jika entropi psikis adalah kebisingan, maka flow adalah keheningan. Jika entropi adalah gangguan, maka flow adalah keterpusatan. Dan dalam dunia modern yang penuh notifikasi dan tuntutan, mengakses keheningan itu bukanlah perkara mudah. Tapi apakah itu berarti flow hanya akan datang jika kita beruntung? Apakah kita harus menunggu badai atau keadaan darurat agar bisa dipaksa hadir dalam momen? Tidak, karena sebenarnya flow bisa diciptakan, bukan dengan paksaan, tapi dengan menciptakan kondisi yang sesuai. Dan inilah yang akan kita telusuri pada bagian berikutnya. Bagian 5. Flow. Tidak dikejar,
tapi diizinkan hadir. Kebanyakan dari kita mengira bahwa untuk masuk ke dalam keadaan flow, kita harus berusaha lebih keras. Kita pikir, jika kita mengencangkan fokus, meningkatkan niat, dan membayangkan hasil akhir dengan lebih kuat, maka kita akan mencapai titik di mana semuanya terasa selaras. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Flow bukanlah hasil dari paksaan, tapi buah dari pelepasan. Ia bukan sesuatu yang kita kejar, tapi sesuatu yang kita ciptakan ruangnya, dan membiarkan ia datang sendiri. Aku ingat, saat menyetir bersama temanku melewati jalanan yang curam dan penuh kabut, aku tak lagi berniat menyetir dengan baik. Aku tak lagi peduli apakah aku mengesankan atau tidak. Aku tak sedang mencoba membuktikan apapun. Dan di saat itulah, flow muncul. Seolah-olah kesadaranku dibebaskan dari kungkungan ego dan harapan. Para filsuf Taoisme memahami hal ini jauh sebelum psikologi modern menamainya. Dalam ajaran mereka, terdapat satu konsep penting, Wu Wei, yang sering diterjemahkan sebagai tindakan tanpa usaha, atau usaha yang tidak dipaksakan. Ini bukan berarti kita pasif. Justru sebaliknya, ini berarti kita hadir sepenuhnya dalam tindakan, tanpa diganggu oleh keinginan akan hasil atau penghakiman tentang proses. Zhuangzi, salah satu filsuf besar dalam tradisi Taoisme, menulis, "Saat persepsi dan pemahaman berhenti, roh bergerak sesuka hatinya." Kalimat ini bukan sekadar puitis, tapi mencerminkan kebenaran mendalam tentang pengalaman flow. Dalam flow, pikiran tidak lagi memisahkan diri dari tindakan. Kita tidak lagi melihat diri sebagai pengamat. Kita adalah pelaku sekaligus gerakan itu sendiri. Perasaan waktu memudar, ego menjadi hening, dan tindakan terasa muncul dari kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Mihaly pun mengakui bahwa semakin kita berusaha mengalami flow, semakin kita menjauhinya. Ia menulis bahwa flow sering muncul secara tidak langsung, seperti ikan yang mendekat ke umpan saat si pemancing mulai berhenti berharap. Semakin kita melepaskan keinginan untuk masuk ke dalam flow, dan semakin kita tenggelam dalam aktivitas itu sendiri, semakin besar kemungkinan flow akan datang. Ini berarti flow bukan sesuatu yang bisa diraih dengan keinginan semata, melainkan kondisi yang tumbuh dari keseimbangan antara tantangan dan keterampilan, antara tujuan dan kebebasan, antara kehadiran dan pelepasan. Jadi, jika kamu bertanya, bagaimana caranya aku bisa merasakan flow lebih sering dalam hidupku? Maka jawabannya bukan coba lebih keras, tapi lebih tepat. Hadirlah lebih dalam, lepaskan lebih ringan. Namun, meskipun flow tidak bisa dipaksakan, ia bukan juga sepenuhnya acak. Seperti benih yang tumbuh saat tanahnya subur, flow akan hadir jika kita bisa menciptakan kondisi-kondisi yang sesuai. Dan pada bagian berikutnya, kita akan belajar bagaimana menyiapkan tanah itu. Bagaimana menciptakan kondisi yang memungkinkan flow tumbuh dengan alami dalam hidup kita. Bagian 6. Menciptakan kondisi untuk flow. Jika flow adalah bunga langka yang hanya tumbuh di tanah yang subur, maka tugas kita bukanlah mengejar bunganya, melainkan merawat tanahnya. Dan kabar baiknya, tanah itu bisa kita siapkan sendiri. Flow bukanlah mukjizat yang datang secara acak. Ia muncul ketika kondisi-kondisinya tepat. Dan Mihaly Csikszentmihalyi, melalui puluhan tahun penelitian, telah memetakan elemen-elemen yang menjadi fondasi bagi hadirnya flow. Pertama, lakukan sesuatu yang kamu cintai. Ini adalah titik awal. Flow tidak hadir dalam aktivitas yang kita benci atau yang terasa membebani jiwa. Flow tumbuh di tanah kesenangan yang mendalam. Bukan kesenangan yang dangkal seperti distraksi, tapi kesenangan yang lahir dari keterlibatan penuh. Entah itu menulis, memasak, menyetir, memahat, menyanyi, atau mendaki gunung. Flow muncul ketika kita menyelam ke dalam aktivitas yang membuat kita merasa hidup. Kedua, temukan keseimbangan antara tantangan dan kemampuan.
Flow lahir dari ketegangan yang tepat, cukup menantang sehingga kita perlu tumbuh, tapi tidak begitu sulit hingga kita kewalahan. Jika tantangan terlalu tinggi, kita akan cemas. Jika terlalu rendah, kita akan bosan. Tapi di titik tengah itulah, di ruang antara kenyamanan dan keberanian, flow menyusup pelan-pelan. Dalam pengalamanku menyetir bersama temanku di medan berbukit, aku tidak sedang berada dalam situasi ekstrim, tapi juga tidak sedang di zona nyaman. Medan itu cukup sulit untuk memaksaku fokus, tapi masih bisa kutaklukkan. Disitulah flow muncul, karena aku bertemu dengan ujung kemampuanku dan bersedia melangkah sedikit lebih jauh. Ketiga, tetapkan tujuan yang jelas. Flow membutuhkan arah. Tujuan yang kabur membuat perhatian kita tercecer. Tapi ketika kita tahu apa yang sedang kita lakukan dan mengapa kita melakukannya, maka kesadaran kita bisa menyatu dalam satu titik. Tujuan tidak harus besar, cukup jelas. Seperti menyelesaikan satu halaman tulisan atau menyetir dengan tenang hingga sampai di tujuan. Keempat, carilah umpan balik langsung. Flow hidup dari dialog antara tindakan dan hasil. Saat kita menyanyi, kita langsung tahu apakah nada kita pas. Saat kita bermain game, kita tahu jika kita kalah atau menang. Umpan balik ini menjaga aliran tetap hidup, karena kita bisa menyesuaikan diri secara spontan tanpa harus berpikir panjang. Kelima, jauhkan gangguan dan hadir sepenuhnya. Ini mungkin bagian tersulit di zaman ini. Kita hidup di dunia yang memecah fokus. Notifikasi, pesan instan, gosip dunia maya, dan kekhawatiran tanpa henti. Tapi flow hanya muncul dalam keheningan batin, saat perhatian kita tidak terbagi. Inilah mengapa banyak seniman memiliki ritual sebelum berkarya. Inilah mengapa atlet melakukan pemanasan sebelum bertanding. Mereka sedang menyiapkan kesadaran, menciptakan ruang bagi flow. Keenam, biasakan keheningan, biasakan kesendirian. Mihaly menyebut bahwa dalam masyarakat modern yang penuh dengan kebisingan dan kompleksitas, keheningan adalah oasis. Flow tidak bersahabat dengan gangguan sosial yang terus-menerus. Kadang, kita perlu mematikan internet. Kadang, kita perlu pergi ke tempat sepi. Kadang, kita hanya perlu duduk dengan diri sendiri dan mendengarkan suara paling lembut di dalam batin. Aku sendiri semakin yakin bahwa flow tidak membutuhkan dunia yang sempurna. Ia hanya membutuhkan ruang, dan kita yang bersedia hadir di sana. Saat aku menyetir bersama temanku, tidak ada alat bantu canggih, tidak ada musik motivasi, tidak ada mantra. Yang ada hanyalah aku, jalan, hujan, dan keheningan yang tak bisa dijelaskan. Dan dalam kesederhanaan itu, flow pun datang. Seperti tamu yang tak diundang, tapi selalu dinanti. Dan kini, setelah kita memahami bagaimana flow muncul dan bagaimana kita bisa mengundangnya, tinggal satu pertanyaan tersisa. Dalam dunia yang serba cepat ini, mampukah kita memperlambat diri agar flow mau datang menghampiri? Karena mungkin rahasia flow bukan pada bagaimana kita mempercepat kinerja, tetapi pada bagaimana kita memperdalam kehadiran. Flow bukan sekadar pengalaman yang menyenangkan. Ia adalah cermin dari potensi terdalam manusia. Sebuah keadaan di mana kita menjadi versi paling jujur dari diri kita. Tanpa paksaan, tanpa penghakiman, tanpa topeng. Di sana, kita tidak hanya bekerja atau bergerak. Kita hidup, sungguh-sungguh hidup. Dalam flow, kita tidak lagi menjadi orang yang menyetir, menulis, bernyanyi, atau mencipta. Kita adalah gerakan itu sendiri. Kita menjadi jalan yang dilalui, menjadi lagu yang dinyanyikan, menjadi tarian yang terjadi. Ego tidak menghilang, tapi ia duduk diam di sudut panggung, memberi ruang pada sesuatu yang lebih luas, kehadiran murni. Dan mungkin itulah makna terdalam dari kebijaksanaan hidup.
bukan tentang menjadi luar biasa di mata dunia, tetapi menjadi utuh di hadapan saat ini. Bukan tentang mengejar keberhasilan, tapi tentang menyatu dengan proses. Seperti Cao Fu yang tak pernah mengajukan pertanyaan, tapi terus melompat di antara tiang kayu sampai tubuh dan jiwanya menyatu. Seperti aku, yang akhirnya berhenti mencoba menyetir dengan sempurna dan mulai menyetir dengan jujur. Dalam dunia yang bising, penuh ambisi dan gangguan, flow adalah ruang sunyi tempat kita bisa kembali pulang. Bukan ke tempat tertentu, tapi ke dalam diri sendiri. Di sana, tak ada tuntutan untuk menjadi siapa-siapa, hanya undangan untuk menjadi seutuhnya hadir. Maka, ketika kamu merasa terpecah, kehilangan arah, atau terjebak dalam kecemasan yang tak kunjung reda, ingatlah bahwa flow tidak jauh darimu. Ia mungkin sedang mengetuk pintu, tapi ia tak akan masuk jika kamu sibuk berlari keluar. Berhentilah sejenak, tarik napas, hadirlah, dan biarkan kehidupan melalui tanganmu, langkahmu, dan napasmu mengalir kembali seperti sungai yang tenang. Itulah flow. Ia bukan milik para ahli. Ia milik siapapun yang berani diam dan mendengarkan.